Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat dan mendemokan video mengenai algoritma pemrograman praktikum, yaitu mengenai translator pada pertemuan ke-10 materi ke-8 untuk project Python. Oke, jadi di sini ada materi dari Parafik seperti ini, yaitu penjelasan mengenai overview project lanjutan dari 120 sampai 123. Kemudian ada implementasi bertahap di Python dan peningkatan proyek. Nah, untuk checklist penjelasannya seperti ini. Ada rencana proyek yang dijelaskan atau dijabarkan dalam dua flowchart, dua program. Kemudian ada demo implementasi bertahap step 1 sampai 6 dijelaskan dan dibahas semua. Kemudian yang terakhir ada usulan project. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke Google dan kita search, yaitu aplikasi Diagram.io. Fungsinya aplikasi Diagram.io ini yaitu untuk membuat flowchart itu sendiri ya teman-teman. Jadi kenapa aku pakai website ini? Karena website ini juga gratis kita bentuk. Oke. Kita dari awal ya teman-teman. Di sini kalian klik mulai. Kemudian kalian ke bawah, yaitu nasib. Ini mendapatkan list kartu. Dari eksternal. Turun lagi dan kita tambahin satu blok lagi yang persegi panjang ya teman-teman. Oke, kita bikin lagi lanjutannya sama seperti tadi. Menerima inputan berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Karena konsepnya di sini kita untuk translator ya teman-teman, atau penerjemahan.
Oke. Jadi di sini dalam raw ini sudah jelas ya teman-teman. Dari mulai awal, yaitu mulai mendapatkan list dari kartu eksternal, kemudian menampilkan list kartu dari file eksternal. Setelah mendapatkan, dia akan menampilkan, kemudian menerima inputan berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Kemudian program ini akan menerjemahkan atau translasi kata ke dalam bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia gitu. Oke. Untuk nextnya kita adalah Oke, ini ya teman-teman. Ini kita membuat kartu atau making a card. Dilanjut lagi sama bentuknya ini. Oke, kita input ya teman-teman. It's kita tambahin lagi satu bentuk. Yaitu ingin menambahkan sip. Kemudian di bagian ini menambahkan kartu ke dalam file eksternal. Ya. Oke, kemudian kita akan tarik arah panah dari arah sini.
Karena ini sudah selesai, maka kita tambahkan lagi yang bentuk elips ya teman-teman. Oke. Sebentar. Kita tambahin dulu yang ini. Oke. Baru di sini kita tambahkan oke, tambahkan yang bentuk elips. Program akan menyimpan kartu ke dalam file eksternal. Oke, jadi sini bakal saya jelasin dulu ya. Kita mulai dari programnya atau flowchartnya ini. Itu pertama dimulai, kemudian yang tadi udah saya jelasin, kita mendapatkan list kartu dari eksternal. Kemudian list tersebut akan ditampilkan ketika kita mendapat kartu dari eksternal tersebut. Kemudian kita akan menerima inputan berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Oke, jadi setelah itu program menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Seperti fungsinya yaitu sebagai translator atau penerjemah. Kemudian program akan membuat kartu. Dan di sini akan ditanyakan ya, apakah kita ingin menyimpan kartu tersebut atau tidak. Jika ya, maka program akan menambahkan kartu ke dalam file eksternal seperti pada umumnya. Jika tidak, program akan menanyakan kembali nih. Dia menanyakan apakah Anda ingin menambahkan kata yang ingin diterjemahkan atau ditranslatekan. Nah, jika tidak, jika ya, kita akan balik lagi ke atas, yaitu menerima inputan satu kata berupa dalam bahasa Inggris. Nah, oke. Jadi seperti itu. Jika misalnya dia ingin menambahkan satu kata lagi yang ingin diterjemahkan, maka program akan atau harus menerima inputan berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Jika tidak, program akan menanyakan kembali, yaitu ingin menyimpan kartu ke file eksternal atau tidak.
Jika ya, maka program akan menyimpan kartu ke dalam file eksternal. Jika tidak, maka program akan selesai. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut ke flowchart yang kedua. Langsung aja di sini kita tambahkan untuk halamannya. Kita klik lagi, mulai, tambahkan lagi seperti tadi, kurang lebih. Tapi kita nambahkan yang bentuk blak ketupat ya teman-teman, karena ini berupa inputnya. Oke. Di sini adalah file eksternal berekstensi .txt sudah ada. Jadi di sini program menanyakan terlebih dahulu bahwa apakah file eksternal yang berekstensi .txt sudah ada. Nah, jika belum atau tidak ada, maka si program ini otomatis langsung berhenti ya teman-teman. Nah, oke. Jika iya, maka si program ini akan mengambil kartu dari file external.txt. Kartu ini tuh yang berasalnya tuh dari program yang sebelumnya teman-teman. Jadi aku bisa bilang program flowchart yang ini itu sangat berhubungan dengan program flowchart yang sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, kita lanjut lagi. Setelah mengambil kartu dari file eksternal txt, kemudian saya akan buat lagi ininya, arrow-nya atau panahnya. Oke. Sini adalah mengambil kartu ketika awal mulai. Oke. Di sini kita menanyakan apakah ada kartu yang tertinggal di dalam list. Nah, jika ada, maka kita akan tambahkan terlebih dahulu. Maka user akan menebak apa? Yaitu menebak terjemahan dari kartu tertentu. Oke, kita lanjut. Di sini program akan menanyakan lagi apakah jawaban tersebut benar atau salah. Jika misalnya benar jawabannya, kita akan menambahkan yaitu menghapus kartu
yaitu dari list kartu. Kalau misalnya dia salah, maka jadi jika jawabannya salah, program akan kembali lagi untuk mengambil kartu ketika awal mulai. Begitu. Kita akan lanjutkan untuk flowchart ke bawah dan menambahkan bentuk persegi panjang. Di sini program akan menanyakan waktu ketika akhir user berhasil menerjemah. Nah, setelah ini kita lanjut lagi. Oke. Menghitung durasi dalam menerjemahkan dan cetak durasi tersebut. Nah, setelah ini kita masuk ke input terakhir ya teman-teman, yaitu programnya sudah selesai. Nah, jadi kurang lebih flowchartnya seperti ini. Kita mulai, kemudian program menanyakan apakah file eksternal sudah berekstensi txt atau belum, atau sudah ada atau belum. Jika tidak ada, maka program berhenti secara otomatis. Jika ada, maka dia akan mengambil kartu dari program atau file eksternal txt tersebut. Nah, ketika dia sudah mengambil kartu, dia akan turun lagi ke flow berikutnya, yaitu akan dipertanyakan bahwa apakah ada kartu yang tertinggal di dalam list. Jika ya, di sini kita tambahkan tidak ya. Jika ya, maka user akan menebak atau terjemahan kartu tertentu. Jika jawaban benar, maka kartu akan dihapus dari list kartu. Jika tidak, maka user akan atau harus mengambil kartu baru seperti awal mulai. Jika tidak, maka dia langsung ke mengambil waktu ketika akhir user berhasil menerjemah, kemudian menghitung durasi dalam menerjemahkan dan cetak durasi tersebut, kemudian program selesai. Baik, mungkin saya akan menjelaskan di Python ya teman-teman, seperti program yang sudah saya buat di sini berupa input source code. Nah, di sini import Asyncio, yaitu
untuk program penerjemahnya ya teman-teman. Di sini ada Google Trans dan Import Translator. Nah, jadi bisa kita lihat di sini source code yang sudah saya buat. Oke, teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tadi di bagian Google Trans dan Translator itu masih terdapat garis merah di bawahnya atau error ya teman-teman. Jadi kenapa sih ada garis merah ini? Garis merah ini sendiri itu menunjukkan kalimat yang salah ya teman-teman, atau tidak terdapat dalam program. Nah, jadi gimana caranya? Kita pencet yang terminal, kita pencet pip, kemudian kalian install misalnya Google Trans seperti itu teman-teman, agar setelah misalnya saya enter, nah di sini dia akan memulai downloading ya teman-teman, atau mendownload program itu. Nah, di sini dia sudah selesai dan sudah terdapat di dalam program. Kemudian untuk program yang lain, nah di sini ada Flash. Flash itu masih belum terinstall, jadi kita coba install dulu ya teman-teman. Oke. Nah di sini sudah terinstall ya teman-teman. Kemudian kita install lagi Studio Flash Card. Nah, di sini oh ya lupa install. Flash Card. Oke, jadi di sini kenapa programnya error? Karena Studio Flashcard ini adalah buatan atau ekstensi dari file kita tersendiri, yang mana memang tidak tersedia dalam program Python ini. Kalau misalnya teman-teman mau Studio Flashcard ini dimasukkan, mungkin teman-teman bisa mengganti formatnya terlebih dahulu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari proyek ini. Jadi usulan peningkatannya mungkin kalian harus membuat file ekstensinya itu benar dulu ya teman-teman. Misal seperti ini, alurnya sudah jelas, tetapi source code-nya pun harus lebih jelas lagi agar program dapat berjalan dan dapat dibaca. Program dapat membaca sehingga dia dapat berjalan. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, dari flowchart dan penjelasan mengenai translasi atau translator, atau bahasa Indonesianya itu program penerjemah, melalui dua flowchart dan penjelasan di Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pasha Mardika dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 070, izin mengundurkan diri.
Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.